cross section, dan analisis time series. Saya Kiki Vidyasari, saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sama. Jadi teman-teman, definisi industri sejenis adalah kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Contoh, standar klasifikasi industri listing di BEJ, dan kesamaan dari sisi permintaan. Kriteria pengelompokan industri didasarkan atas produk yang dihasilkan. Misalkan contoh, kebutuhan komunikasi, penghasil komputer PC dengan mesin fax bisa bersaing dengan kamera dan HP. Yang kedua yaitu analisis cross section. Perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, maka manajemen perusahaan akan mendapatkan bonus, dan tidak memperoleh bonus apabila terjadi sebaliknya. Jadi teman-teman, apabila perusahaan ini bisa menjual di atas industri, apabila labanya di atas industri, maka manajemen perusahaan ini akan mendapatkan bonus, dan apabila tidak mendapatkan bonus jika terjadi sebaliknya. Jadi apabila perusahaan ini tidak bisa menjual di atas industri, maka bonus tidak akan keluar. Dan selanjutnya adalah mendefinisikan perusahaan sejenis bukan hal yang mudah. Kenapa begitu teman-teman? Karena perusahaan yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut yaitu meliputi satu, kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai, bisa juga berdasarkan proses produksi yang digunakan. Yang kedua yaitu kesamaan dari sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama, maka produk-produk tersebut merupakan substitusi satu sama yang lain. Yaitu kemudian berarti produk-produk tersebut bisa dikelompokkan dalam industri yang sama. Jadi gitu ya teman-teman. Yang ketiga, kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham-saham yang mempunyai beberapa kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Jadi teman-teman, untuk menganalisis cross section ini kan harus membandingkan data keuangan perusahaan yang sama. Jadi tidak asal-asalan langsung membandingkan dengan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Jadi harus ada 3 poin ini yang termasuk kesamaan tadi, yang termasuk golongan yang bisa dikelompokkan dalam perusahaan industri yang sama tadi, yaitu kelompok industri yang sama dalam bahan baku, kelompok industri yang sama dalam supplier atau proses produksi, terus itu saham-saham atau keuangan. Jadi apabila ketiga poin ini bisa dikelompokkan dalam hal yang sama, maka bisa dikatakan industri yang sama. Jadi gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis time series. Analisis time series ini adalah analisis yang dilakukan berdasarkan data atau pengamatan yang berorientasi pada waktu atau kronologis pada variabel yang diamati. Analisis ini sangat berguna pada data yang perubahannya dipengaruhi oleh waktu atau pengamatan sebelumnya. Dalam pengembangannya, analisis time series ini banyak digunakan di beberapa bidang, seperti bidang ekonomi, bidang keuangan, bidang transportasi, dan masih banyak lagi. Untuk membuat model yang cocok untuk meramalkan data tersebut, terdapat beberapa tahapan proses dalam analisisnya. Yang pertama adalah stasionaritas data. Data stasioner harus memenuhi 2 kondisi. Kondisi pertama berarti bahwa semua anggota proses stokastik memiliki rata-rata konstan yang sama.
Oleh karena itu, deret waktu yang dihasilkan oleh proses stokastik ini harus berfluktuasi di sekitar rata-rata konstan dan tidak memiliki tren. Yang kondisi kedua adalah memastikan bahwa semua anggota proses stokastik memiliki varian yang sama. Kemudian yang kedua adalah parameter estimation. Untuk data yang berdistribusi normal, metode estimasi parameter yang populer yaitu menggunakan metode MLE. Dalam statistik, estimasi kemungkinan maksimum adalah metode estimasi parameter distribusi probabilitas dengan memaksimalkan fungsi probabilitasnya. Yang ketiga, model specification. Menentukan jenis-jenis model memerlukan penentuan dan kemungkinan syarat dan asumsi distribusi. Ini dapat dilakukan dengan mencocokkan suatu model yang mencakup semua ketentuan yang mungkin menarik dan kemudian melakukan pengujian untuk kecocokan model dan pengurangan model dengan cara yang biasa. Kemudian yang keempat adalah model checking. Setelah model ditentukan, serangkaian alat diagnostik tersedia untuk memeriksa keakuratannya, yaitu suatu kegiatan memprediksi masa depan menggunakan kondisi ataupun data di masa lalu. Hasil ramalan adalah situasi atau kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang atau masa yang akan kita alami nanti. Metode peramalan dapat diklasifikasikan dua kelompok, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode peramalan kualitatif lebih mendasarkan kualitatif di masa lalu, yaitu pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat dan pengetahuan dan juga pengalaman. Sedangkan metode peramalan kuantitatif itu merupakan peramalan yang didasarkan pada data kuantitatif di masa lalu. Hasil yang dibuat tergantung dari metode yang digunakan untuk melakukan peramalan. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada yang